apa kabar? Luar biasa, yes. Selamat berjumpa di Minggu Prapaskah yang keempat dengan tema Mengukur Kasih Allah. Nah adik-adik, kakak berharap nih adik-adik semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tandai diri kita dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menunjukkan kasih setiamu dengan mengutus Yesus Kristus sebagai penyelamat kami. Bantulah kami supaya kami selalu berbuat baik bagi sesama dan bagi keluarga. Amin. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia tidak berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.
Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak, tetapi barang siapa yang melakukan dengan benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan Injil hari ini, Yesus menyapa kita lewat renungan hari ini yang kita dengarkan. Adik-adik yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Allah begitu mengasihi kita lewat mengaruniakan anaknya yang tunggal. Begitu juga dengan kita harus mengasihi Allah lewat sesama kita. Contoh kecilnya, ketika teman kita jatuh, kita menolong mereka. Dan ketika orang tua kita minta tolong kepada kita juga harus menolong mereka tanpa mengharapkan imbalan. Kasih Allah tidak dapat kita ukur dengan menggunakan apapun. Misalnya, suster membuat kue dengan menggunakan gelas ukur untuk mengukur tepung, gula, dan susu yang diperlukan. Waktu kita mengukur sesuatu, kita menggunakan meteran untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi dari benda-benda yang lain. Kita menggunakan jam tangan untuk mengukur waktu. Mungkin ada orang yang menggunakan jam tangannya untuk mengukur lamanya pastor berkhotbah. Suster mau bertanya, apakah kita dapat mengukur kasih Allah lewat menggunakan gelas, meteran, dan jam tangan? Pasti tidak bisa. Kitab suci mengatakan bahwa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Wow! Jika kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, kita tidak bisa mengukurnya dengan apapun. Adik-adik, doa suster untuk kalian hari ini adalah supaya kalian bersama-sama dalam segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Semoga amin. Baiklah adik-adik, setelah kita mendengar renungan dan Injil pada hari ini, ada baiknya kita membaca ayat emas yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, marilah kita baharui iman kepercayaan kita dengan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekalian, marilah kita sampaikan doa-doa kita di dalam doa permohonan bagi pemimpin gereja. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus para pemimpin umat-Mu untuk mewartakan iman. Bimbinglah mereka dalam pewartaan iman. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang tua, ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kedua orang tua. Berkatilah mereka dan lindungilah mereka dalam setiap langkah hidupnya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang-orang yang sakit, Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah dan pengharapan yang Engkau berikan kepada kami setiap harinya. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang sakit dan bagi mereka yang telah merawatnya. Kiranya berikanlah mereka pengharapan hingga mereka dapat sembuh kembali. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita yang berkumpul di sini, Allah yang penuh cinta kasih, kami anak-anak-Mu telah berkumpul di sini. Kiranya Engkaulah yang selalu memberkati kami dan melindungi kami dalam setiap kegiatan kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita satukan doa-doa permohonan kita di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kalian semua, apa kabarmu? Lamalah sudah kita tak jumpa.
punya tugas nih buat kita. Tugasnya adalah bisa menunjukkan percaya kepada Tuhan dengan tindakan nyata, misalnya rajin berdoa, membaca kitab suci, mengikuti kegiatan rohani seperti doa lingkungan. Nah, dari situ akan timbullah sikap membawa terang kepada sesama. Terang berarti menghadirkan rasa gembira dan damai dalam pertemanan maupun keluarga. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang begitu besar. Bantulah kami agar dapat menanggapi kasih-Mu dengan mengasihi sesama kami. Kini kami telah selesai ibadah. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Hai adik-adik sekami yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada di akhir acara Minggu Gembira kita pada hari ini dengan tema mengukur kasih Allah. Nah, tadi kita sudah mendengar sabda Allah, bernyanyi bersama, berdoa, dan mendengarkan renungan singkat. Nah, sekarang kita bangkit berdiri dan menutup ibadah kita dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.